Episode kali ini datang dan dibawakan di minggu ketiga di bulan April tahun 2021. Bahasanya tentang suka duka merakit PC. Nama saya Putu Bayu dan selamat datang di Putu Podcast. Oke, jadi dalam podcast perdana banget kali ini, podcast pertama di channel ini ya, yaitu di Putu Podcast. Mau mulai dari mana dulu ya? Jadi bahasanya tentang itu suka duka merakit PC ya. Jadi kebetulan saya tuh orangnya demen banget yang namanya merakit PC. Mulai dari nontonin YouTube yang channelnya tuh rakit PC seperti ya channel-channel di Indonesia lah gitu. Kita juga lihat channel luar negeri itu juga tentang rakit PC semua. Jadi kalau misalnya ada teman saya nih yang ngelihat channel saya gitu ya, pasti bingung tuh. Wih, kok kebanyakan channelmu kontennya rakit PC semua ya? Luar negeri lagi kebanyakan. Well, in Indonesia juga banyak sih saya subscribe. Contohnya kalau saya sebutkan namanya, contoh Kudetek, Kentang Tech, terus Gaptech.id, Skills IT, terus ya macam-macam lah, banyak gitu. Dan ya saya nonton juga sih gitu. Dan kontennya tuh bagus-bagus banget gitu. Informatif dan ya tahu sendiri lah gitu. Ya ini mohon maaf ya kalau cara bicara saya rada-rada gimana gitu ya. Saya tuh terbuka apa adanya kalau berbicara ya. Kecuali hal-hal pribadi yang sangat private, ya kalian tahu lah ya. Ini teman saya pernah nih tuh, yaitu di kan main di komputer saya nih. Terus teman saya ini tuh main di komputer saya nemuin VPN. Nah, kalau misalnya yang mendengar podcast ini, VPN tuh buat apa gitu kan? Ya kalau yang awam-awam atau yang nggak tahu apa-apa pasti bilangnya, oh VPN tuh apa ya? VPN tuh buat apa ya gitu kan? Kayak ya ingin tahu lah gitu. Tapi kalau yang udah ngerti pasti lah ya gitu, udah tahu itu pasti sudah pasti tahu tujuannya buat apa gitu. Dan kalau yang tahu VPN tuh buat apa pasti juga udah tahu lah VPN tuh buat apa gitu kan. Dan ya kok malah lari ke VPN sih. Ini kan tentang merakit PC ya. Jadi untuk suka dukanya merakit PC ya, itu ada banyak hal. By the way, kalau ada suara kayak krek ini atau gimana gitu, ini suara tripod ya. Jadi saya naruh HP-nya di tripod. Jadi biar HP-nya itu standby. Dan ini ngerekamnya itu suaranya tuh pakai HP. Karena kalau ngerekam pakai headset, memang ada noise cancelling di mikrofonnya. Cuman itu menurut saya kurang bagus. Kayak kurang natural aja gitu loh. Dan kalau misalnya ada suara suara kucing berantem, ada suara tetangga tiba-tiba teriak, ada suara ayam berkokok, terus ada orang teriak maling. Aduh. Ya pokoknya yang hal-hal macam-macam deh. Kalau ada suara yang begitu-begitu ya harap dimaklumi lah ya gitu. Saya untuk podcast perdana ini saya ingin natural dulu gitu loh. Saya senang yang hal-hal natural begitulah, apapun. Contoh merakit PC yang ada suara ada suara krek-kreknya itu. Kalau merakit PC kan ada tuh ketika kita setelah masukin prosesor, nah pada saat kita mau ngunci itu kan ada tuh suara krek-krek-kreknya itu. Nah itu natural gitu loh. Nah itu saya seneng suara-suara begitu gitu loh. Jadi saya minta maaf kalau misalnya
ada suara-suara ya apapun lah itu, contoh suara mesin cuci yang sekarang lagi kalian dengar atau gimana gitu ya. Oke, malah mesin cuci kan jauh-jauh lagi. Jadi ya kita bukan kita sih. Aduh kok belibet banget dah ngomongnya. Jadi dalam podcast kali ini suka dukanya merakit PC itu ada banyak hal ya, banyak faktor. Jadi faktor pertama dari kondisi tempat ya. Karena merakit PC kan kalau yang sering-sering lihat kan paling di toko komputer atau enggak kalau yang panggilan ya gitu deh, panggilan kan rakit di rumah gitu loh, rakit PC di rumah gitu. Untuk sukanya, pertama suka dulu ya. Ya seperti apa misalnya pemirsa-pemirsa yang sedang mendengarkan podcast ini mungkin sedang minum kopi manis, teh manis, es teh manis, mungkin apa-apa gitu kan. Ya pokoknya hal-hal manis lah. Nah, kalau misalnya lagi minum manis itu kan berarti kita bilang aja dulu yang manis sebelum ke pahitnya, yaitu dukanya ya. Pahit itu duka ya. Nah, kita dari sukanya dulu deh. Jadi, untuk suka merakit PC itu ada nggak bisa hitung sih berapa ya gitu. Yang jelas kalau saya suka merakit PC, yang pertama adalah istilahnya tuh enjoy gitu. Well, memang bagi beberapa orang itu kalau merakit PC pasti kayak lihat tutorialnya di YouTube atau mungkin apa ya, tutorial di YouTube atau enggak tutorial dari suatu website. Nah, kalau saya cara merakit PC-nya itu adalah memakai buku manual dari setiap produk-produk yang ada. Contoh kalau buku manualnya di motherboard, ya saya baca di motherboardnya, buku manual di motherboard. Terus kalau misalnya PSU, saya juga baca buku manualnya, siapa tahu ada cara khusus atau mungkin apa gitu kan. Kalau memori mungkin nggak ada, tapi kalau untuk PSU, motherboard gitu ya, sama prosesor, itu pasti saya baca gitu. Nggak pernah saya lewatkan gitu. Jadi setelah saya baca itu, saya mengikuti prosesnya dari awal merakit, pasang-pasang prosesor, pasang kalau SSD-nya M.2 ya saya pasang SSD M.2-nya, terus saya baut ya kan, baut dulu di bagian SSD M.2 itu. Terus misalnya kalau ada cooler, nah ini cooler nih kadang gimana ya, ada yang stock cooler sama aftermarket cooler kan, seperti kalau saya sebutkan merek boleh apa enggak ya? Ya contoh Deepcool deh gitu. Deepcool cooler aftermarket itu dah. Nah. Jadi ya kayak enjoy gitu aja lah gitu. Oh ya sama ini, kalau misalnya pakai cooler aftermarket kan ada tuh buku manual. Nah itu juga pasti saya baca lah gitu. Sorry nih kalau agak muter-muter. Dan ya saya enjoy dengan memasang backplate, masang cooler prosesornya. Sebelum masang itu saya kasih thermapaste dulu di blok prosesornya. Setelah saya terus saya ratakan pasta prosesornya di itu ya, dan lalu barulah saya pasang cooler, terus saya pasang baut segala macem gitu ya, terus saya pasang memori. Kalau slotnya ada 4, masangnya di 2 dan 4, bukan di 1, 2 atau 3 ya, tapi 2 dan 4, atau kalau di paling mentok kiri gitu ya, yaitu 1, 3 gitu lah. Kan ada tuh memorinya 1, 2, 3, 4. Kalau 4 DIMM ya. Nah, kalau 4 DIMM ini dia konfigurasinya itu 1 dan 3 gitu loh. Bukan 1, 2. Biasanya kalau kita ngelihat angka-angka itu kan kayak kita mulai dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Itu kan kalau angka ilmiah atau angka umum lah istilahnya gitu. Nah, kalau ini dia tuh harus, kalau di PC ya, merakit PC itu harus kayak 1, 3, ya jadi ganjil lah ya.
Nah, terus kalau genap itu 2, 4 gitu. Kalau misalnya Anda punya 4 RAM, ya pasang aja 4-4-nya sesuai 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4. Ya 4 lah gitu. Kok belibet dah. Aduh. Jadi setelah saya pasang RAM, M.2 sudah terpasang, cooler semua terpasang, saya siapkan casing segala macam, lalu saya pasang dulu PSU-nya, terus saya keluarkan HDD case-nya kan, HDD case yang di dalam casing itu saya keluarkan, terus saya bautkan, klipkan segala macam. Setelah itu pasang kabel SATA, kabel power SATA, ya kan, kabel power gitu ya, kabel power HDD ataupun SSD itu, apalah namanya tuh nggak tahu. Terus saya pasang ke casing, terus saya pasang bukan coloking sih, dalam artian ya sorry, harusnya buka panel belakangnya dulu baru masang. Kalau itu mah itu namanya jebol namanya dia. Ya gitu deh, sorry ya kalau misalnya ada banyak kesalahan ngomongnya, karena ini podcast perdana, jadi ya masih kurang tahu lah kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau misalnya saya ada kesalahan sebut atau gimana, tolong koreksi di kolom komentar ya. Saya minta tolong banget nih, ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Jadi setelah masang PSU ke dalam casing segala macem, akhirnya barulah buka side panel tempered glass atau acrylic atau mungkin casing, bukan side panelnya lah, intinya side panel gitu. Biasanya dibilang side panel gitu. Mau itu casing tanpa ada acrylic atau gimana, biasanya dibilang side panel sih. Side panel casing. Buka, terus saya pasang motherboardnya, terus saya bautkan motherboardnya kan segala macam. Jadi intinya itu adalah mohon maaf nih baru bilang intinya ya. Intinya itu adalah saya enjoy banget lah istilahnya. Enjoy banget dengan proses perakitannya. Asalkan kita terutama waktu membaut nih, ini banyak kesalahan di yang rakit PC pemula. Nah, ini bagian dengar dan mau rakit PC sendiri gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan yaitu adalah bautnya. Walaupun bautnya udah dipilih dengan benar segala macam ya menurut buku manual ya. Bautnya udah dipilih dengan benar, tapi usahakan itu jangan kuat-kuat ngebautnya atau ngencenginnya tuh gak boleh kuat-kuat gitu loh. Dalam artian kalau udah mulai mentok nih bautnya nih, udah putar mentok gitu ya, itu jangan dipentokin lagi sampai benar-benar keras, karena sama dengan dalam artian kalau di tubuh manusia ya, gimana ya, kalau ya anggaplah itu tubuh manusia gitu ya. Tubuh manusia kan, saya contohin tangan nih gitu ya, ini udah tarik klek gitu kan, nah ada suara klek gitu, nah itu udah bagus tuh, udah kenceng gitu kan. Kalau terus dipaksain tarik kan bisa copot. Nah itu sama kayak gitulah pokoknya. Jadi usahakan agak longgar dikit aja, ya paling cuma 1 mm lah, mutar agak longgar gitu loh. Karena ketika misalnya Anda ingin membersihkan PC, itu pasti akan diuntungkan karena tidak perlu buka bautnya keras-keras gitu loh. Jadi itu dah, saya pernah merakit PC pertama saya. Well, ini saya pakai sampai sekarang sih sebenarnya. Rakit PC pertama itu saya pakai bautnya, bukan baut sih, ya saya ngencengin bautnya lah, kuat-kuat gitu kan. Nah, saya kira tuh baut, kita ngebaut apapun, kalau kenceng banget, contoh kalau ban mobil enggak ya, dalam artian kalau kita kencengin baut apapun itu pasti bakal kuat, bakal nahannya dengan benar. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi setelah saya gimana gitu ya, ternyata harus dilonggarin dikit. Jadi ketika saya mau cabut motherboardnya lagi untuk di cleaning, itu biar istilahnya gak perlu tenaga banyak deh untuk
ngebuka bautnya gitu loh. Kalau misalnya bautnya kenceng nih ya, pernah kejadian waktu itu saya mau cleaning PC saya sendiri gitu ya, dan dulu itu kan saya nggak tahu apa-apa tuh, langsung baut aja kenceng gitu kan, apapun itu gitu loh. Ternyata dudukan motherboard, yaitu dudukan di antara casing dengan motherboard, kan ada tuh di casing tuh kan ada tuh dudukan baut lah namanya itu. Tapi kalau di bahasa umumnya kurang tahu siapa namanya. Tapi biasanya orang yang merakit PC bilangnya itu dudukan baut gitu. Sampai dudukan bautnya tuh kecabut, sumpah. Dan beruntungnya saya sebelum merakit PC itu saya beli oben set ya, oben yang satu set yang berapa puluh in one lah namanya tuh, gitu. Jadi ya itu repot banget lepasinnya karena dalam apa ya, satu obeng itu yang khusus ngelepas dudukan baut motherboardnya, dudukan bautnya, terus yang satu lagi tuh kayak harus apa ya, kayak muterin gitu loh. Jadi harus mutar apa, berlawanan arah lah istilahnya gitu. Yang satu mutar ke kiri buat ngelepas, yang satu lagi mutar ke kiri juga. Jadi kayak gimana gitu loh. Jadi ya agak pelajaran sih kalau bagian itu. Jadi untuk PC itu tidak boleh yang namanya bautnya tuh keras-keras gitu. Ya ini bagian sukanya. Jadi bagian sukanya adalah saya enjoy, intinya itu. Nah, enjoy terus setelah enjoy, yaitu sudah selesai ya merakit PC, kita nyalakan PC-nya, itu kan apa namanya ya, kita itu langsung ekspektasi, wih nyalanya bagus ya gitu kan, wih lah kalau kita pakai fan atau kipas gitu ya, yang ada LED-nya segala macem, wih bagus-bagus banget gitu loh. Dan ya akhirnya berjalan lancar dengan sempurna gitu. Itu ekspektasi kita. Nah, ternyata tahu-tahu jebret mati gitu loh. Nah, itu dah saya pernah kejadian yang begitu. Rakit PC pertama saya yang awal-awal banget, saya semuanya belajar dari YouTube. Buset, itu mati hidup doang gitu loh. Setelah saya cari tahu, ternyata saya harus cabut baterai CMOS, terus jangan dimasukin dulu baterai CMOS-nya selama apa namanya tuh berapa detik gitu katanya. Dan ya akhirnya baru beberapa detik setelah itu saya pasang ke baterai CMOS lagi dan akhirnya hidup normal. Tapi ada kayak CMOS apa namanya, CMOS apa gitu yang dead atau settingan wrong apalah gitu namanya itu. Oh ya, by the way, kalau misalnya ada yang sama seperti itu, kalian bisa cek tutorial di card atas ya, atau kalau mungkin udah download ya bisa carilah di channel IP Test Indonesia gitu. Untuk link ke channel itu ada di deskripsi lah gitu. Dan setelah saya pakai cara itu dan ya berhasil dengan benar. Tentu saya belum install OS ya sebelum itu. Saya coba lihat dulu apakah normal dan ternyata HDD-nya terdeteksi. Terus SSD-nya bukan SSD sih. Dulu itu awal-awal saya ngerakit itu adalah yang sampai sekarang sih. Tapi kalau dulu itu saya ngerakitnya itu prosesornya itu i5 2400, VGA-nya R7260X ya. Nah, terus RAM-nya 8GB DDR3 tentunya. Motherboardnya H61 dari ECS. Lalu PSU-nya Aerocoolux ya. Atau gimana sih nyebutnya? Aerocoolux gitu. Nah, itu 550 watt 80 plus bronze ya. Dan untuk casingnya ini casingnya agak lucu sih. Dalam artian ceritanya agak lucu. Jadi saya tuh ke tempat saudara saya gitu kan. Ke tempat saudara saya. Terus itu casingnya tuh bekas warnet gitu.
bekas warnet. Jadi kondisinya masih bagus, dan saya kira itu harganya 60 atau 70 ribu gitu, karena kondisinya masih bagus gitu, masih bagus, dan kita tinggal bersihin aja udah deh selesai gitu kan. Ternyata dikasih gratis. Wow, terbaik deh pokoknya. Tapi tentu kita jangan menikmati gratisnya doang, kita juga harus berbaik kembali lah istilahnya. Kita harus baikkan kembali gitu loh. Dalam artian ya kita kasih juga lah sesuatu yang gratis juga gitu loh ke saudara kita gitu. Dan beda, saya gak mau menyebutkan lokasi saudara saya, ntar dicari lagi. Jadi setelah dapat casing ya kondisinya bagus banget, dikasih gratis, syukur banget. Jadi sudah ada nih lengkap ya, harddisk juga udah ada lengkap, harddisknya 500 GB ya, lupa saya sebutkan. Dan itu saya rakit keluarnya lupa. Nah, ini part semua ya, yaitu i5-nya, prosesornya maksud saya, prosesornya, motherboardnya, RAM-nya, kok kebanyakannya sih, aneh aja. Motherboard, RAM, prosesor, hard disk, kecuali PSU ya, itu semua saya beli bekas. Fan juga sih sebenarnya, fan bekas juga. Lalu untuk PSU-nya hanya PSU doang yang baru. Dan itu benar-benar pengalaman yang wah banget lah untuk suka merakit PC-nya itu gitu loh. Dan kunci saya kok hanya ini sih. Dan suka merakit PC itu juga apa ya? Yang pertama enjoy ya. Seperti saya sebutkan tadi, ini mohon maaf kalau berulang-ulang. Yaitu enjoy, terus menikmati prosesnya dengan baik, terus PC itu bisa nyala dengan normal ya. Itu yang sukanya. Nah, sekarang kedukanya nih, duka atau istilahnya kekurangan lah gitu. Kekurangan merakit PC. Ya pertama, itu ketika kita merakit PC, sudah kita rakit ya, ini sambil keringat dingin ya, kalau salah pasang nanti gimana gitu. Setelah masang selesai semua, coba nyalakan, tahu-tahu gak hidup, kita udah, bukan kita sih, saya udah masang semua kabel power atau apa gitu ya, bahkan kabel monitor segala macam semua sudah saya pasang, tapi gak nyala. Nah, dukanya adalah di situ, kita harus cari tahu apa yang longgar, apa yang kabel powernya longgar gitu loh. Dan itu sumpah repot banget, bener. Repotnya luar biasa banget. Karena kita cabut satu, terus pasang lagi dengan benar. Itu pun kalau gak nyala, kita harus coba lagi yang lain. Contoh kabel powernya 4 pin ya, 4 pin motherboard tuh. Terus saya cabut, terus saya beberapa detik kemudian saya pasang lagi. Dan itu merepotkan banget sumpah. Dan setelah berhasil bisa nyala tapi mati lagi, terus hidup lagi, kayak gitu dah kejadiannya. Ya jadinya makan banyak waktu. Lalu itu yang saya ceritakan sekarang ini itu PC saya ya, PC saya yang pertama itu. Waduh, itu saya udah hampir menyerah nih, karena sudah gak ada pilihan lain lagi gitu. Tapi karena sudah tekad saya untuk merakit PC ya. Untuk merakit PC maksud saya ya. Sorry. Jadi harus lakukan lah gitu. Harus cari apapun lah selagi saya bisa gitu loh. Dan akhirnya saya cari di YouTube.
nyari-nyari di YouTube, akhirnya saya coba pelajari itu kan, akhirnya bisa nyala, nampil dengan benar gitu. Dan penyebabnya adalah RAM-nya. RAM-nya harus dicabut terus dipasang ke tempat lain dulu gitu. Dan ternyata berhasil hanya dengan itu doang. Bisa nyala dengan benar, tampil dengan benar, tentu karena belum install OS pada saat itu. Itu ya dibilangnya disuruh install OS dulu lah di hard disk gitu kan. Nah setelah itu setelah itu saya install OS, tancap USB, install OS segala macam kan. Dan akhirnya selesai gitu loh, selesai bagian install OS. Nah itu poin nomor 1, yaitu troubleshootingnya itu lumayan susah gitu loh. Memang bagi yang profesional merakit PC, menonton podcast ini atau mungkin mendengarkan podcast ini, mungkin kalau Anda kira itu kayak itu mah caranya gampang, masih ada yang lebih susah lagi, masih ada yang gimana lagi. Well, itu bagi saya susah. Memang kalau bagi yang mendengar podcast ini itu mungkin sudah profesional atau gimana, mungkin itu bagi yang mendengarkan itu gampang gitu ya. Tapi saya tuh dulu tuh masih awam lah istilahnya gitu. Lalu itu dah kayak yang pertama itu troubleshootingnya gak gampang gitu loh bagi saya dulu itu. Terus yang kedua adalah cable management. Ini cable management paling banyak paling gak diperhatikan lah kebanyakan PC builder yang pemula ya. Yang penting bisa pasang, yang penting bisa hidup, nyala, selesai gitu kan. Itu juga saya juga lakukan sih sebenarnya. Jadi ketika itu kan casing warnet tuh kan tahu sendiri lah ya. Casing warnet tuh dalam artian cable management tuh gak ada seperti casing-casing yang kayak zaman now lah gitu. Casing zaman now kan contoh yang saya sudah upgrade ini yaitu Venom RX Guardian gitu kan. Itu kan ada tempat tuh celah-celah cable management, terus ada space untuk kabel ya kan. Itu kan ada tuh. Nah, di casing warnet itu full rata. Jadi cuma kabel tipis doang yang bisa masuk gitu loh. Jadi ya terpaksa deh harus ngelewatin harus lewat depan istilahnya. By the way kalau casing warnet itu kan dia PSU-nya di atas ya. Jadi itu berseliweran gitu kan. Nah, tak kirain itu bagus gitu loh. Dulu itu tentu awam ya. Sekali lagi saya bilang awam. Dulu itu awam, jadi saya tutup, terus saya jalankan beberapa hari kemudian segala macam. Ternyata setelah saya cek dengan bukan CPU sih, HW monitor atau HW info ya. Ternyata suhu prosesornya tinggi banget. Ya, suhu prosesornya tinggi banget. Dulu itu saya gunakan cooler prosesornya itu Cooler Master i30 lah gitu. Dulu saya mau review itu cooler tapi karena suhunya ketinggian banget ya, jadi akhirnya saya nggak jadi deh nge-reviewnya gitu. Daripada nanti saya dicap nge-review barang buruk atau apa gitu kan, akhirnya saya nggak jadi gitu. Lalu saya setelah ngecek suhunya itu tak kirain pasta prosesor yang saya beli itu salah gitu loh, yaitu salah merek, yaitu dulu pasta prosesor yang saya beli itu adalah GD900, bukan GD900 sih. Pasta prosesor yang kayak botol-botolan itu tuh, yang kecil banget tuh. Nah, kalau kalian tahu bisa tulis di komentar ya, apa namanya tuh, gak tahu lah. Pasta prosesor botolan gitu. Nah, saya pakai pasta prosesor itu. Jadinya panas banget dong. Bisa nyampe 60 derajat di kondisi idle. Idle tuh dalam artian nyala doang, tidak ngelakuin apa-apa gitu loh. Itu 60 derajat. Saya keringat dingin pada saat itu. Dan ya bagi yang mendengarkan podcast juga paling yang udah pengalaman merakit PC pasti tahu lah ya.
Kalau 60 derajat idle tuh berarti kalau main game bisa berapa gitu kan? Bisa 90 atau bahkan lebih gitu kan. Akhirnya saya cuma lakuin browsing atau apa gitu kan. Nah, setelah itu saya cari casing recommended segala macem gitu kan. Oke, saya ketemunya Venom Eric Guardian ini gitu loh. Gitu. Dan ya, kayaknya itu aja sih untuk dukanya merakit PC, suka dan dukanya merakit PC. Jadi ya masing-masing apapun yang kita lakukan tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya lah gitu. Contohnya paling gampang deh. Kita bukan sering sih, kita setiap hari tuh nyapu ya. Nyapu lantai, nyapu halaman, segala macem gitu kan. Memang kelebihannya bersih. Pada awalnya bersih, tapi besoknya kotor lagi. Sama kayak gitu. Jadi, apapun tuh ada kelebihan dan kekurangannya di dunia ini ya. Kok malah jadi itu ya. Nah, gitu aja. Dan oh ya, sebenarnya ini juga ada cerita dari saya juga, yaitu waktu perjalanan menuju cleaning ya, menuju yang orderan cleaning itu. Well, saya gak akan sebutkan nama orangnya, apalagi lokasinya ya, kayak contoh Denpasar Timur atau apa itu gak akan saya sebutkan ya. Saya cuma bilang yang order gitu ya. Paling kalau kadang-kadang bilang nama jalan ya itu aja deh gitu. Paling saya sebutkan Denpasar Timur aja atau gimana gitu. Gitu. Jadi ceritanya adalah pas perjalanan. Ini kan ada nih ya lampu merah. Bagian tinggal di Denpasar mungkin tahu ada KFC Sanur atau Kentucky Fried Chicken bagi yang belum tahu. KFC Sanur. Nah itu kalau ke kanan kan namanya Jalan Hantuah. Nah kalau lurus lagi kan itu kan ada bundaran tuh, Bundaran Renon. Nah Bundaran Renon tuh kalau maju lagi itu kan kalau di sekarang tuh ada namanya Plaza Renon. Ya begitulah arahnya menuju ke sana gitu. Itu saya kan ada di posisi lajur atau saya bilangnya jalur ya. Kalau jalur tuh lebih gampang nyebutnya. Saya ada di jalur yang mana paling kiri itu ada dua jalur kecil itu untuk sepeda. Ya, harusnya khusus sepeda. Tapi digunakan sama sepeda motor gitu loh. Dan sepeda atau sepeda motor gitu. Kalau nggak salah sepeda motor boleh apa enggak itu saya kurang tahu sih. Tapi saya lihat kebanyakan jalur yang paling kiri ini yang khusus ada gambar sepeda itu ada sepeda motornya lewat gitu loh. Nah jadi saya tuh ada di tengahnya, di tengah jalan pakai motornya Gojek. Jadi ya masa saya dong yang nyetirin motor, pasti yang Mas Gojek lah gitu, Mas Gojek yang nyetirin motornya gitu kan. Nah kita nih ya kita sebut kita ya, jadi kita itu atau saya itu maunya itu ke arah kiri karena lokasi orderannya ini kan masuk jalur kiri tuh. Jadi kalau paling ujung kan ada kiri, belok kirinya itu dah yang ada ruko Mama Leon lah namanya tuh. Tapi ya gak tahu sih. Dan kalau lurus kalau gak salah kemana gitu, gak tahu dah. Jadi intinya belok kiri, terus sebelum belok kirinya tuh di depannya tuh ada ruko Mama Leon. Nah itu belok kiri. Mau belok kiri kan tentu saja. Nah pas itu mau ambil jalur kiri, tahu-tahu ada mobil. Dalam artian gini, kita baru mau ke kiri, kita udah ngesen, tapi mobil itu tiba-tiba melaju ya. Saya tentu ngeliat ke belakang juga buat jaga-jaga gitu. Siapa tahu kalau terjadi kecelakaan saya bisa menghindar gitu. Wih, itu hampir deket banget sama sparkboard di belakang motornya gitu loh. Hampir deket gitu. Tentu
ya diklakson dong, diklakson dari mobil ke kita itu. Dan buset dah, itu bener-bener gimana gitu. Itu kejadiannya hampir terjadi tabrakan deh intinya gitu. Dan itu bener-bener bikin saya emosi sih sebenarnya. Cuman si pengemudi itu yang ngelaksonin kita itu mobil ya. Jadi saya gak akan sebutkan tipe ataupun merek mobilnya. Nah, saya mau kasih tahu tuh sebenarnya mau saya tuh marahin gitu loh. Tapi ternyata dia ambil jalur kiri yang khusus sepeda motor itu ke arah ke kiri gitu. Jadi ya udahlah, dia udah pergi, kita ikhlaskan aja gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Ya begitu deh, biasa aja gitu. Oh iya nih, yang itu kejadian yang mobil kan. Nah, jadi ini ada kejadian baru. Bukan baru sih, udah berapa bulan yang lalu gitu. Saya dapat orderan di sekitar di sekitar Dharma Saba lah, sekitar Dharma Saba gitu kan. Terus sudah selesai itu orderannya cleaning, terus bukan cleaning sih, rakit PC kalau nggak salah. Rakit PC. Saya ingatnya rakit PC sih. Nah, saya kan udah mau pulang kan. Pulang terus di Jalan Gatot Subroto Barat, yaitu tepatnya itu sebelum McDonald-nya McDonald-nya Nangka, sebelum banget, bahkan sebelum taman di sana, itu ada kejadian saya tuh kena kecelakaan. Dan kecelakaannya itu dalam artian gini, saya dari arah, kalau Gatot Subroto kan dari timur ke barat ya, jadi dari timur ke barat atau bahkan sebaliknya lah gitu, gimana sih? Ya penting timur dan barat lah gitu. Arahnya dari timur dan barat gitu. Nah, saya tuh dari barat mau ke timur gitu. Istilahnya mau perjalanan pulang deh gitu. Dari timur ke barat gitu loh. Bentar. Dari barat ke timur, ya lah. Dari barat ke timur, dan dari arah timur itu ada sepeda motor yang motor trail gitulah, motor trail. Terus, nah, tentu saya naik Gojek ya, karena setiap untuk jasa saya ini tuh pakai Gojek sebenarnya. Ya, saya terbukalah bagian itu aja. Dan sebagai driver Gojek kan pastinya akan tetap melaju dong, karena pengendara Gojeknya ini itu ngira ya motor dari arah timur tuh mau belok kanan kan dia. Nah, mau belok kanan itu kan dikirakan bakal berhenti. Nah, terus melaju dong driver Gojeknya. Tahu-tahu pas udah mau deket, udah kira-kira 1 meter lah, tiba-tiba motor trailnya itu ngegas belok kanan, sehingga ya kalau anda tahu ya, motor trail itu kan bannya kayak seperti ban MT ya, atau mud terrain gitu. Jadi kayak seperti ada kotak-kotak apa gitu loh, yang nonjol-nonjol kotak-kotak itu. Buset, apalagi berjari-jari bannya. Terus itu motor trail tiba-tiba melaju gitu kan, otomatis bagian kaki saya kena. Beruntungnya itu tidak masuk ke bagian jari-jari. Kalau misalnya masuk ke jari-jarinya, bang yang berjari-jari gitu ya, kalau misalnya kaki saya masuk ke sana, mungkin ya kejadiannya adalah patah tulang atau patah jari lah gitu, patah jari kaki gitu. Buset, ditabrak, dan tabrakannya juga lumayan keras sih, sampai motornya tuh hampir mau jatuh gitu loh. Tapi beruntungnya Mas Gojeknya itu sangguplah mengendalikan motornya dengan baik gitu. Terus akhirnya kita pinggir jalan. Ya memang tuh Mas Gojeknya tuh marah-marah gitu loh. Marah-marah ke pengendara yang motor trail tadi.
ke motor trail tadi gitu ya, marah-marah gitu kan. Dari Mas Gojek ke motor trail ya. Dari Mas Gojek ke pengendara motor trailnya itu marah-marah gitu kan. Nah, biar gak terjadi perlawanan, ya tahu sendirilah ya. Tahu sendirilah ya orang-orang di negara tercinta kita ya, di Indonesia gitu ya. Kalau ada kejadian apa-apa tuh pasti pakai baku hantam gitu loh. Nah, karena takut terjadi hal begitu, nah saya lerai tuh, jangan udah gak apa-apa gitu kan. Saya tuh gak apa-apa, dan saya lihat juga sebenarnya gak apa-apa sih, gak parah gitu, gak sampai keluar darah atau gimana gitu. Akhirnya saya lerai gitu kan, saya udah minta maaf, bukan minta maaf sih, dalam artian gak apa-apa deh gitu loh. Gak apa-apa gitu. Terus si pengendara motor trail itu juga bukan bapak-bapak sih, anak muda. Mungkin baru belajar di jalan raya itu apa gimana gitu. Akhirnya dia minta maaf ke driver, minta maaf juga ke saya. Terus saya ingatkan ke pengendara motor trail itu agar harap konsentrasi gitu loh. Tentu nadanya saya nada tegas ya, bukan nada seperti ibu-ibu yang mengasihi anaknya gitu ya, mengasihani anaknya gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi saya agak tegas di situ. Kalau misalnya mau belok tuh konsentrasi dengan benar ya gitu loh. Saya bilang begitu tuh, kayak gitu. Well, saya agak anggap itu keren atau gimana, karena itu musibah ya. Masa musibah itu dianggap keren kan? Enggak gitu loh. Dan setelah itu saya dapat orderan lagi gitu kan, sehari kemudian atau 2 hari kemudian atau mungkin 1 minggu kemudian kayaknya sih, saya dapat orderan lagi di arah yang harus melewati ke jalan Gatot Subroto yang sebelum taman itu saya agak trauma gitu loh, karena ya tahu sendiri lah, itu kecelakaan pertama pada diri saya sendiri itu loh. Gitu. Jadi ya agak gimana gitu. Cuma ya mau gimana lagi ya, kita kan udah hati-hati pun pengendara dari di depan juga bisa aja nyerobot atau gimana gitu. Nggak tahu dah gitu. Oh ya, dari tadi saya bilang cleaning PC atau gimana, orderan cleaning PC atau gimana. Kebetulan saya buka jasa cleaning PC, terus jasa rakit PC, ditambah jasa install ulang. Jadi, dan nama jasanya itu adalah DCBC. Bagi yang nggak tahu DCBC bisa cari di Google Map, cari aja DCBC gitu ya, atau ya DCBC gitu. Bisa pakai DCBC, dan itu saya tuh nerima orderan cleaning PC. Ya pertama ya sudah pasti cleaning PC gitu. Mana mungkin cleaning PC tapi cleaning mobil gitu kan, nggak ada gitu. Ya udah pasti cleaning PC. Terus rakit PC. Rakit PC ini bisa 2 ya. Yaitu contoh misalnya mau research harga doang gitu kan. Contoh kalau misalnya pakai rakitan PC 10 juta pakai core i3 dapat spek seperti apa gitu kan. Spek-spek lainnya seperti RAM-nya, VGA-nya segala macam. Prosesor bisa bilang, tapi yang lain-lainnya kan mungkin kurang tahu atau gimana gitu kan. Nah, saya kasih yang terbaik. Tentu PSU-nya bukan PSU abal-abal ya, seperti yang di gitu. Jadi saya selalu kasih PSU yang terbaik lah gitu loh, daripada PSU abal-abal nanti kedepannya pelanggan komplain gitu loh. Jadi itu juga saya nerima. Jadi kalau kalian misalnya ingin tahu ini saya punya dana 10 juta nih gitu kan, bisa dapat spek seperti apa gitu kan. Nah kalau itu minta tolong ke saya. Pertama kan yang saya tanyakan adalah kebutuhannya apa. Kalau misalnya yang disuruh seperti ini ya, kalau bagi rakit PC itu kebutuhannya apa? Contoh mau gaming doang, atau gaming dengan editing, atau gaming dengan designer, atau itu ya, atau gaming dengan arsitektur, gaming plus arsitektur,
atau arsitektur doang, atau desainer doang, ya macam-macam deh pokoknya. Atau cuma ngetik doang misalnya, macam-macam gitu loh. Dan ukurannya harus berapa? Nah, saya bilang itu juga karena ada casing MATX, ATX, ATX, MATX, terus mini ITX yang paling kecil ya gitu. Tapi kalau yang lebih kecil lagi nggak tahu lah apa namanya gitu. Terus setelah berdiskusi begitu, akhirnya barulah saya cari sesuai spek yang apa yang akan didapat dengan harga segitu. Dan usahakan kalau misalnya dibilangnya 10 juta, usahakan di bawahnya itu. Contoh 9,7 juta atau mungkin 9,6 juta. Nah, kita harus selisihkan ongkos kirim sama lain-lain gitu loh. Jadi pelanggan juga akan lebih senang kalau misalnya harganya sedikit lebih rendah ya daripada yang dibilangnya. Contoh 10 juta, oh berarti hanya perlu 9.700.000 misalnya atau 9.800.000, ya walaupun nggak beda jauh ya kan, tapi pelanggan tetap akan senang gitu. Nah, kalau misalnya begitu, setelah saya cari tahu tuh speknya dapat kayak gimana, saya kasih lihat speknya seperti ini yang akan didapat. Dan saya juga kasih lihat benchmarknya kalau ada saya kasih video benchmarknya. Kalau main game ini bisa dapat FPS segini. Terus kalau misalnya dibuat editing video bakal cocok banget seperti ini segala macem. Nah, itu saya kasih tahu segala macamnya. Nah, itu untuk poin rakit PC bagian research. Nah, rakit PC yang biasanya adalah pelanggan atau pembeli itu sudah ada part PC-nya. Cuman mungkin entah kurang ada waktu, tidak ada waktu dalam artian ya, tidak ada waktu atau takut merakit PC. Sebenarnya bisa, tapi takut ya. Takut rakit PC atau enggak sebenarnya paling banyak ini sih, males. Jadi udah ada partnya nih, ya kan? Tapi males rakit PC gitu. Jadi teruntuk ya, walaupun saya jalani bisnis ini gitu, bukan bisnis sih, jasa gitu ya. Nah, walaupun saya jalani jasa seperti ini, tapi tolonglah gitu loh, tolong. Kalau sudah beli part PC, coba aja dulu rakit PC sendiri gitu loh. Coba aja dulu. Tentu yang kita lakukan, bukan yang kita lakukan sih, tentu yang harus dilakukan adalah siapkan buku manual dari masing-masing part PC itu. Contoh motherboard buku manual, PSU-nya buku manual, terus prosesor juga ada kalau nggak salah sih buku manualnya. Atau kalau misalnya nggak ada, cari di website, di masing-masing website motherboard itu, dari merek motherboard itu. Contoh ASRock ya ASRock gitu loh. Kalau prosesor AMD ya AMD, cari book manualnya di websitenya AMD gitu. Jadinya ya nggak perlu bingung lagi gitu loh ngerakit PC sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tetap aja takut gitu ya, tetap aja takut atau bagaimana gitu, tetap aja takut atau gimana gitu kan, ya boleh sih manggil jasa rakit PC gitu, itu lebih bagus lagi gitu kan. Dan di jasa rakit PC saya ini kok kayak promosi ya. Tapi ya gak apa-apa lah gitu. Mungkin saya bilang aja gitu kan, siapa tahu ada yang kebetulan lagi nyari, atau mungkin mau simpen dulu misalnya kalau sudah ada gajian gitu kan, bisa lagi kerja gitu kan, gak ada waktu untuk rakit PC, gak ada waktu untuk installnya segala macem gitu ya. Nah, itu bolehlah gitu manggil jasa saya ini gitu loh. Tapi untuk pemanggilan PC saya ini itu untuk lokasi yang bisa dituju itu masih terbatas. Jadi dalam artian DCBC ini kan kalau buka di map itu kan di Lembeng ya, desa Lembeng ya, atau bukan mungkin sih. Ya pokoknya di desa Lembeng deh gitu. Dan
apa namanya, kadang-kadang kalau misalnya orderannya tuh dari kenapa? で、ケーキの味にケチく。あと、Iya.